Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik dan selalu dinaungi rasa happy di segala kondisinya. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Tentunya teman-teman sekalian juga sudah pernah mendengar pepatah yang berbunyi tak kenal maka tak sayang. Kalau kita belum kenalan berarti kita belum sayang-sayangan. Kalau kita belum sayang tandanya kita belum kenalan. Seperti itu bukan? Nah, perkenalkan, nama saya Raffi Naufal Radivan. Namun teman-teman sekalian bisa memanggil saya dengan nama Raffi. Saya lahir dan besar di Batang, Jawa Tengah. Saat ini usia saya menginjak 20 tahun. Dan saya seorang mahasiswa yang masih aktif melanjutkan masa studinya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan mengambil jurusan ilmu pemerintahan. Nah, itu dia teman-teman perkenalan singkat dari saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit terlebih dahulu nih. Apakah teman-teman sekalian itu sama halnya nggak sih dengan saya? Ngalamin yang namanya jenuh, bosan, overthinking, tertekan, parno, dan juga tidak percaya. Ya pokoknya semuanya itulah. Serta mau ngapa-ngapain sekarang ini agak sedikit ribet dan susah. Ya, karena apa? Karena di tahun ini seluruh dunia, seluruh negara termasuk juga Indonesia sedang dilanda musibah, yaitu munculnya wabah virus. Disinyalir munculnya wabah virus ini cukup mematikan, yang mana dapat menyebabkan sistem pernafasan manusia itu terganggu sehingga terjadi itu infeksi pada paru-paru dan bahkan dapat menyebabkan kematian pada manusia. Nah, usut punya usut, virus ini disebut dengan nama virus corona. Sebenarnya virus ini memiliki tipe yang sama dengan virus yang sudah pernah ada di tahun-tahun sebelumnya, yaitu virus MERS dan juga virus SARS. Kemunculan virus tersebut pertama kali ada di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Lalu Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menamakan virus tersebut dengan nama Coronavirus Disease 2019 atau yang bisa disingkat menjadi COVID-19 atau COVID-19. Kenapa di penamaan tersebut ada angka tahun 2019? Ya, karena pertama kali virus tersebut ditemukan pada kurang lebih itu akhir tahun 2019 di bulan Oktober, November, dan juga Desember. Lantas yang terjadi ialah seluruh penjuru dunia itu terkena dampak dari penyebaran virus tersebut. Dan tentunya juga negara kita, negara Indonesia pun ikut terkena dampak dari penyebaran virus corona itu. Banyak sekali sektor-sektor yang mengalami rugi, sekaligus juga terganggu akan kehadiran virus tersebut, termasuk juga kehidupan sosial masyarakat. Di Indonesia pertama kali itu masuk kisaran bulan Maret, dan itu hanya terkonfirmasi 2 korban saja. Seiring berjalannya waktu hingga sampai dengan sekarang ini, korban terus bertambah dan sudah menginjak angka 158.000 orang. Dengan banyaknya kasus yang sudah terjadi ini, maka pemerintah Indonesia disoroti oleh banyak publik karena dirasa kurang
kurang sigap dan kurang siap dalam menerima wabah bencana virus tersebut. Publik menilai bahwa pemerintah itu sedikit lamban dalam menentukan kebijakan yang efektif bagi masyarakatnya. Karena di saat awal-awal terjadinya kasus tersebut di Indonesia, itu belum ada tindakan yang aktif dari para pemangku kepentingan dan juga dari tenaga kesehatannya. Melihat dari bagaimana keefektifan khususnya itu dari pemerintah pusat dan daerah, menurut saya itu belum terlalu efektif dalam menangani wabah kasus ini. Buktinya saja masih Indonesia itu dikategorikan lamban dalam mendeteksi adanya warga yang terkonfirmasi terkena virus COVID-19 ini. Pemerintah pusat pun sedikit lalai menurut saya ya dalam menangani kasus COVID ini. Kita bisa melihat bahwasanya terhadap penanganan kedatangan wisatawan mancanegara ya, ataupun wisatawan lokal yang mana itu habis berlibur dari luar negeri, itu tidak mendapati pengecekan yang begitu ketat. Hanya saja ya itu dia, pengecekan yang terlalu santai dan Indonesia masih menyepelekan menurut saya. Dan justru yang ada malah kesempatan ini dimaksimalkan atau dimanfaatkan oleh Indonesia itu untuk mencari wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke negara Indonesia. Dan lihat saja, setelah belum adanya kebijakan tersebut, kasus makin menjulang tinggi. Setelah kehadiran kasus nyata tersebut, akhirnya muncul penerapan social distancing. Langkah ini menurut saya cukup bagus. Ini merupakan suatu kebijakan dari pemerintah pusat. Akan tetapi banyak kontradiksi dan juga blunder yang dilakukan oleh pemerintah, dan masyarakat pun kurang begitu menangkap mengenai konsep yang diberikan dari pemerintah tersebut. Selanjutnya mengenai pemerintah daerah dan pemerintah pusat seputar data kasus orang yang terpapar. Dari hal tersebut banyak sekali terjadi ketidakcocokan data mengenai orang yang terindikasi terkena virus COVID-19. Jadi menurut saya itu tidak ada sinergitas antara pemerintah pusat dan juga daerah. Ya, itu belum terlalu maksimal dan belum terlalu baik. Beberapa kali penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di berbagai daerah juga terkadang harus mendahului instruksi dari pemerintah pusat. Artinya di sini pemerintah pusat masih terlalu lamban dalam penanganan kasus wabah virus COVID-19 ini. Jujur saja saya sebagai mahasiswa sekaligus juga masyarakat ya, memandang bahwasanya memang pemerintah pusat itu belum terlalu baik menjalankan tugasnya dalam penanganan kasus virus COVID-19 ini. Terlebih lagi ya itu kurangnya komunikasi intensif yang harusnya dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga daerah secara terus-menerus agar lebih dekat ke masyarakatnya. Intinya menurut saya penanganan yang dilakukan oleh Indonesia baik itu melalui pemerintah pusat dan juga pemerintah daerahnya itu masih belum efektif menurut saya. Karena dapat dilihat dari presentasi angka kematian di Indonesia itu adalah yang tertinggi di Asia Tenggara. Sekaligus juga Indonesia itu mendapat cap ya penanganan yang sangat lambat
terhadap kasus COVID-19 ini. Serta Indonesia itu juga dinilai lambat dalam pengambilan keputusan. Kadang tepat, kadang ya kurang tepat juga. Walaupun harus diketahui juga yang membuat pemerintah itu lama menentukan kebijakan, ya itu kondisi geografis Indonesia yang tidak bisa disamakan dengan kondisi geografis dari negara lain. Ya, basisnya itu negara Indonesia adalah negara kepulauan. Tapi terlepas dari itu semua, harusnya pemerintah itu lebih bijak lagi dalam melakukan penanganan kasus COVID-19 ini. Oke, kurang lebihnya itu adalah tanggapan dari saya. Apabila masih dirasa kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.